Terima kasih ya atas ya pencerahannya dalam kuliah umum ini kepada seluruh ya sivitas akademika. Ini yang hadir bukan hanya mahasiswa Pak Zni, ya, juga banyak dosen ini, dosen-dosen kita dari masing-masing prodi. Ada yang dari program studi pendidikan agama Islam, Tadris bahasa Inggris, perbankan syariah, dan pengembangan masyarakat Islam. Ya, saya kira sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Zni, ya, untuk mahasiswa kami dan juga kami untuk tenaga dosen, ya, untuk menerjemahkan di dalam dalam mata kuliah ya, dalam pendidikan kuliah. Harapan apa yang Bapak sampaikan tadi ya dapat dicerna ya, ditumbuh kembangkan ya sebagai generasi yang moderat ya, moderat dalam dalam mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia. Baik, sebelum sebelum kita tutup ya, saya beri kesempatan ya, tapi tidak sebanyak-banyak ya. Mungkin mewakili prodinya ya, prodi masing-masing ya, mungkin ada yang mau ditanyakan ya lebih jelas ya kepada narasumber kita pada hari ini ya, mahasiswa yang yang ingin bertanya, kami silakan. Saya berikan PAI dulu, PAI. Oke, mewakili PAI, Ketua izin. Ya, wah, jangan mahasiswa dulu Pak. Oh, mahasiswa dulu. Mahasiswa ya. Ya, mahasiswa ya. Nanti belakang ya, kita berikan dulu. Nanti mudah-mudahan dari apa ya. Oke, silakan Sangkot. Silakan buka mic-nya. Ya, silakan Sangkot Rahmat Fajri. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktu bagi saya untuk bertanya. Begini Pak, tadi kita sama-sama sudah tahu dan Bapak paparkan dengan sangat jelas bahwasanya moderasi beragama itu cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, ini kan program nasional gitu Pak ya, artinya ini juga disampaikan kepada semua agama, bukan hanya Islam saja. Nah, yang saya pertanyakan adalah bagaimana Pak cara kita mengejawantahkan atau membumikan esensi agama kita khususnya Islam dengan tetap memperhatikan toleransi beragama. Karena kan maksud saya begini Pak, Islam ingin membumikan esensi agamanya di Indonesia ini. Begitu juga dengan agama yang lain. Nah, bagaimana kita tetap bisa melakukan membumikan esensi ajaran agama Islam kita itu dengan tetap menjaga toleransi dengan agama-agama yang lain. Demikian Pak, terima kasih. Baik, Angkot ya. Berikutnya saya beri kesempatan kepada perwakilan Tadris Bahasa Inggris mahasiswa. Silakan. Ada dari Tadris Bahasa Inggris, silakan. Ada dari Bahasa Inggris ada? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada PSY, Perbankan Syariah. Ada? Siapa yang miskin, yang sedih. Dari PSY? Tuan Bu, bisa langsung masuk semua. Pendapatannya di tempat. Tidak ada? Dari PMI? Ada Pak. Dari PMI silakan. Siapa? Muhajir Pak. Ya silakan Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di moderasi agama itu ada proses dan ada hasilnya. Sekarang kebanyakan dalam moderasi agama itu
khususnya di bagian pemerintahan lah. Di situ adanya adil dan keseimbangan, itu prosesnya. Dan hasilnya yaitu toleransi, rukun, dan apa tadi satu lagi. Yang saya tanyakan itu adalah bagaimana menurut pemateri tentang toleransi yang kebablasan, contohnya seperti berdoa di dalam gereja. Mohon penjelasan untuk dapat kami pahami. Toleransi yang kebablasan. Oke Pak, itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Oke. Ya karena mahasiswa cuma hanya 2 ya. Atau kita ulang lagi, ada TBI, Tadris Bahasa Inggris? Atau PSI? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita berikan kepada Pak Haridin Saleh ya. Ini dari dosen Pak ya, Pak Dr. Haridin Saleh Pak. Pak Dokter. Langsung ya? Ya, karena mahasiswa kita ya mungkin belum paham atau bagaimana ya, kita tunggu ya. Silakan Pak Dokter. 2 kaulnya tuh, bisa Ya. bisa jadi paham, bisa jadi tak kurang paham apa nak ditanyakan. Nah, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ketua yang kita hormati, Bapak narasumber, Pak Dr. Azmi yang berbahagia. Terima kasih atas pemaparan materi kuliah umum yang disampaikan kepada kita semua. Sesuatu yang sangat luar biasa, saya kira, karena materi ini barangkali perdana disampaikan di hadapan kita, khususnya keluarga besar STAI Hubulwatan Duri. Semoga Pak Dr. dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga. Baik, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan nih, Pak. Terutama sekali di kalangan kampus kita STAI Hubulwatan Duri ini, ada beberapa dosen kita yang memang mumpuni di bidang ilmu agama. Ini bagaimana memanfaatkan ilmu mereka di luar jam kampus atau materi perkuliahan yang diajarkan, karena materi yang berkaitan dengan moderasi beragama ini sepertinya sangat minim sekali ya, dan harapan kita ya supaya ilmu-ilmu yang tadi dikatakan dapat dari internet ya, terutama di kalangan mahasiswa kita ya, bisa lebih difahami lagi pada melalui sumbernya, pada dosen-dosen yang mumpuni ya di bidang keilmuan agama tadi. Jadi bagaimana menurut Bapak upaya untuk mendalami ya, mahasiswa kita terutama ya tentang ilmu-ilmu agama yang memang mengarah kepada moderat tadi. Itu pertama, Pak. Kemudian yang kedua, di UIN ya kita lihat memang UIN Suska Riau sangat majemuk persoalan intra pemahaman agama, dan terkadang justru dari kalangan dosen-dosen yang mumpuni juga di bidang ilmu agama yang tamatan dari Timur Tengah. Jadi mereka kadang-kadang para dosen ya kadang-kadang justru pemahamannya agak jauh dari yang kita harapkan, apalagi mengarah kepada moderasi tadi. Nah, bagaimana kira-kira pihak UIN ya menanggapi dan mengatasi hal ini ya, supaya nanti jika ini terjadi pula di kalangan kita, di kalangan kami, umpamanya mudah-mudahan tidak terjadi, ya bisa pula mengatasi sebagaimana solusi yang dilakukan oleh pihak UIN. Demikian Pak Dr. Azmi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya.
kita batasi 3 pertanyaan aja dulu. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dr. Razni ya untuk menanggapi dari Sangkot ya. Yang pertama mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, yang kedua dari Muhajir ya, Muhajir Al-Mabupi dari PMI, dan terakhir yang ketiga maksud saya Bapak Dokter, ini Pak Dokter Khalifah nih Pak Azni. Oh, tarikat ya. Itu dia. Alhamdulillah. Nampak serbannya tadi kan. Oh iya iya. Jadi Bapak Dokter Khalifah Saridun Saleh ya. Ya, kami beri waktu kepada Pak Azni. Silakan Pak. Oke. Terima kasih pada moderator, dan terima kasih dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada Muhammad Fajri, kemudian Muhajir dan Khairuddin telah merespon atau menanggapi. Baik, saya akan jawab ya yang bisa saya jawab. Barangkali kalau tidak puas nanti bisa nanti cari kan, atau bertanya dengan yang lebih mapan, yang lebih mantap lagi kan. Saya mulai dari pertanyaan dari Muhammad Fajri, kaitannya dengan definisi moderasi beragama tadi kan. Jadi pertanyaannya bagaimana esensi agama Islam dalam mengejawantahkan kan nilai-nilai agama Islam itu di tengah masyarakat. Kita tahu bahwasanya sebenarnya orang yang moderat itu adalah orang yang betul-betul menjalankan nilai-nilai agama Islam itu. Kalau orang yang sudah betul-betul menjalankan nilai-nilai ajaran Islam itu, pasti dia itu moderat. Nah itu, ya, itu kata kunci. Orang yang betul-betul menjalankan perintah agama ya kan, dan menjauhi larangan agama, dialah orang yang the real moderate. Gitu. Orang-orang yang sebenarnya moderat ya itu mereka. Nah kan ya. Mereka itulah orang-orang yang moderat. Jadi bagaimana untuk menyegawantahkan atau membumikan nilai-nilai ini, ya harusnya kita ajak gitu kan, semua orang kembali kepada Islam itu yang benar, kembali kepada Islam yang benar. Islam yang benar itu adalah Islam yang moderat itu. Jadi Islam yang tidak ekstrim, artinya tidak terlalu tekstualis, dan juga tidak terlalu liberal, dia tidak terlalu kontekstualis. Jadi dia betul-betul tengah. Nah, jadi dia tidak menganggap bahwasanya ajaran Islam itu apa yang tertulis di Al-Quran misalnya, itu dilaksanakan. Tidak mesti. Apa yang tertulis dalam hadis Al-Quran itu dilaksanakan. Tidak mesti. Karena ajaran Islam yang ada di Al-Quran dan ada di dalam hadis itu adalah merupakan apa? Petunjuk-petunjuk, gitu kan? Petunjuk-petunjuk. Bagaimana pelaksananya itu tergantung kepada konteksnya. Kalau misalnya kita berpegang kepada konteks, maka kita kembali kepada asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya. Nah, apa yang sebenarnya diinginkan oleh ayat itu? Misal kan gitu kan. Kenapa di Indonesia itu diterapkan hukuman bagi pencuri penjara? Kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an, pencuri kan gitu kan. Pencuri itu dipotong tangan. Tapi kan kita lihat ada tidak
di Indonesia ini orang yang mencuri ayam dipotong tangannya? Tak ada kan? Orang yang merampok di bank, ya kan? Orang yang merampok di toko emas itu dipotong tangannya? Tidak ada. Hukumannya ada penjara. Nah, sekarang kalau kita lihat dari inilah yang moderat ini. Jadi apa yang diinginkan oleh Al-Quran terhadap hukuman itu? Ya memang kalau dilihat dari diinginkan dari teks ayatnya kan asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma kan gitu toh. Pencuri ya kan laki-laki atau pencuri perempuan itu maka hukumannya itu adalah potong tangan gitu. Sementara kita kan tidak potong tangan. Apakah kita ini tidak menjalankan syariat Islam yang tertera di dalam Al-Quran itu? Jawabannya tidak. Kita sudah menjalankan syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, inilah dengan penjara, kan, sebagai pengganti hukum potong tangan itu inilah cara yang moderat. Artinya apa? Ya kita pelajari dulu apa yang diinginkan oleh Allah di dalam bunyi ayat itu. Kenapa orang mencuri potong tangan? Supaya dia tidak mencuri lagi. Berarti kan aspek jera di situ. Nah, sekarang bagaimana cara kan gitu negara menyikapi supaya aspek jera itu tumbuh di masyarakat. Ya, kalau untuk kita supaya orang mencuri itu tidak mencuri lagi kan di penjara, dikurung bertahun-tahun, tidak keluar dari suatu tempat, kan? Gitu kan, tidak bebas dia, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa rekreasi, tidak bisa makan-makan di luar, kan gitu kan, cuma di dalam, kan gitu, selama bertahun-tahun. Itu adalah hukuman bagi yang bagi yang mencuri, ya, supaya dari situ efek jera. Nah, seperti itu menyikapi, seperti itu melaksanakan Islam gitu. Jadi tidak apa yang tertera di Al-Quran, apa tertera di hadis itu. Lihat dulu konteksnya. Oleh sebab itu orang yang moderat itu orang yang ngerti pada konteks, ya, konteks penerapan ayat atau penerapan hadis. Nah, itu secara umum. Kemudian muhajir kan, muhajir. Ya, saya setuju dengan muhajir itu. Jadi toleransi itu bukan toleransi tanpa kendali, gitu kan? Bukan toleransi kebebasan, bukan toleransi tanpa perhitungan. Masa supaya dianggap toleransi pergi ke wihara, pergi ke gereja, kan doa bersama, itu salah, itu toleransi yang salah. Nah itu. Jadi dimaksud toleransi di sini ya kita memberi keleluasan kepada orang untuk menjalankan ibadahnya, kan gitu. Menjalani ibadahnya. Begitu juga kita mendapatkan hak yang sama ketika kita menjalani ibadah, kita tidak diganggu oleh mereka itu saat kita beribadah. Itu namanya toleransi. Nah, tapi bisa juga toleransi misalnya kita menjaga, misalkan orang ini bolehlah kan, itu masuk toleransi. Artinya ketika orang melaksanakan ibadah, kan misalkan orang Hindu melaksanakan ibadah di puranya, kan gitu kan, karena dikhawatirkan akan terjadi situasi tidak aman, maka kita orang Islam ikut menjadi pengaman, kan di luar tempat ibadah itu, supaya mereka ibadah dengan tenang. Itu boleh, ya kan? Tapi kalau ikut dengan mereka untuk berdoa itu salah. Tapi kalau ya macam kan ini kan biasa terjadi kan di Bali, ya, dan sebagian juga ada di Jawa, kan, ketika orang Natalan, orang Islam itu kan ikut mengamankan supaya mereka khusyuk dalam ibadah. Begitu juga ketika orang Islam melaksanakan
ibadah sholat Jumat, misalkan sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu ada agama-agama lain yang berusaha untuk membantu pengamanan. Itu boleh. Kalau itu masuk dalam toleransi yang kita maksudkan. Tapi kalau ikut mereka berdoa dalam itu namanya toleransi berbahasa, dan itu tidak yang kita maksudkan dalam toleransi, dalam moderasi beragama. Kemudian dari Syekh Khairuddin Saleh, terima kasih Pak Doktor. Ya. Begini ya, mahasiswa itu ketika dia, ya sebenarnya bukan kita melarang betul mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan agama lewat internet, silakan boleh, ya kan? Tapi harus misalnya misalkan mau mencari bagaimana misalkan hukum pacaran misalkan, nah, dilihat dulu di internet, ini hukumnya. Tapi jangan diterima hukum itu, ya kan, apa yang tertera di internet itu jangan diterima saja, hendaklah dipertanyakan lagi kepada dosennya. Itu maksudnya. Jadi tidak mentah-mentah dimakan apa yang diperoleh di informasi dari internet itu tanpa apa yang diperoleh itu kepada sumber yang lebih otoritatif tadi, seperti dosen, Pak Ustadz, Pak Kiai, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti kalian dilarang kan untuk mendapatkan pengetahuan dari internet. Boleh, silakan. Kan? Silakan boleh. Tapi hendaklah dia kan gitu didiskusikan lagi kepada yang lebih otoritatif. Nah, ya itu tadi kan, dosen-dosen yang mumpuni tadi kan gitu. Dosen-dosen yang ya, kalau tafsir berarti dosen tafsirnya, kalau fikih dosen fikihnya, Al-Qur'an dosen fikih Qur'annya, dan lain sebagainya. Kemudian di UIN ya ini problem kita. Ya kan? Problem kita bersama. Sebenarnya tidak juga. Tidak dimanapun mereka menuntut ilmu, hakikat dari ilmu itu adalah mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran yang disetujui oleh siapa saja gitu. Nah, dari manapun ilmu didapat, baik dari barat, dari timur tengah, dari Indonesia, dari manapun gitu kan gitu. Tapi aplikasi ilmunya itu kan pada orangnya, ya kan? Seperti itu, pada orangnya. Nah, jadi kalau pun terjadi kan gitu, kalaupun terjadi ada. Kalau untuk di UIN itu kita terus di UIN itu ada, kita sudah punya namanya rumah moderasi beragama. Kalau itu kan wajib kan, itu memang sudah diinstruksikan oleh Dirjen Pendis Kemenak kan, untuk setiap PTKIN kan gitu kan. Setiap PTKIN itu harus memiliki namanya wadah untuk moderasi beragama, namanya rumah moderasi beragama. Kalau UIN kita sudah punya, sudah berdiri tahun Januari tahun 2020, semalam sudah 1 tahun lebih. Kita sudah punya mereka rumah moderasi inilah bekerja untuk mengajak teman-teman kan gitu kan, yang
yang pemikirannya agak melenceng, agak apa, itu diluruskan, diajak diskusi. Jadi membuat forum-forum diskusi, membuat FGT dan lain-lain sebagainya, memberi khazanah ya kan, dalam rangka itu tadi mendesiminasi komunitas agama di semua kalangan, gitu. Tidak saja di kalangan mahasiswa, tapi juga kalangan dosen, pimpinan dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi saya tidak tahu ya apakah PT KIS itu sudah diwajibkan gitu kan untuk mendirikan rumah moderasi, saya tak tahu kan. Salah satunya apa kan PT STAI ya, STAI Bulaton, apakah ada punya rumah moderasi, bagusnya miliklah kan gitu kan. Buatlah kan semacam rumah moderasi yang berfungsi sebagai forum lah kan, sebagai wadah ya kan, untuk bertanya barangkali mahasiswa tentang aspek-aspek yang harus dilakukan sebagai mahasiswa dalam rangka untuk mewujudkan mahasiswa yang tidak terpapar itu kan, yang terhindar dari terpapar radikalisme atau kekerasan. Nah itu menurut saya seperti itu. Kalau kita sudah punya ya, sudah rumah moderasi, kebetulan saya kemarin juga menjadi pengurus, saya wakil ketua rumah moderasi beragama UIN Suskarya. Juga sebagai instruktur nasional moderasi beragama juga kan. Jadi saya banyak memberi berdiskusi dengan kawan-kawan kan, gitu, dengan mahasiswa tentang kesadaran pentingnya merawat Indonesia ini dengan menjadi seorang muslim yang moderat, karena kita orang muslim ya, orang moderat ya, kita cinta kepada agama, tapi juga kita cinta kepada bangsa. Itu harus menyatu dia. Jadi tidak ketika kita terlalu cinta dengan agama, kita menyepelekan atau kita memusuhi negara, itu jangan. Tapi semuanya itu harus kita satukan. Oleh sebab itu manusia, menurut saya manusia yang baik, manusia Indonesia yang baik itu adalah manusia yang taat beragama, ya kan? Manusia juga taat kepada negara dengan semangatnya hubul watan minal iman tadi kan, mencintai agama, mencintai negara itu bagian daripada iman. Barangkali itu saja yang bisa saya respon kan, dari tanggapan Pak dosen kan, Pak dokter, dan dari tanggapan dari mahasiswa. Ya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Itu kayaknya Pak Dokter mohon programnya sampai jam 11. Ya. Tadi kalau kita lihat tadi dari prodi ya, tapi dari prodi maupun itu cuma laki. Kita berharap kaum wanita ya, kaum ibu-ibu ya, apakah ibu dosen atau mahasiswi ya, kami berikan kepada komunitas perempuan lah ya, untuk ya menanyakan kepada ya, porsi untuk perempuan harus ada ya, gitu ya. 30%. Iya, 30%. Ya, yang betul Pak. Ya, Mas, saya lihat tadi karena laki-laki, sekarang saya batasi tadi prodi ya tidak ada ya, sekarang kita komunitas ya perempuan baik dosen ataupun mahasiswa. Silakan bagi yang mau menanyakan kepada Pak Zeni dari kaum perempuan, silakan. Ada? Kaum perempuan udah mulai masak nih, Tua. Ya betul tuh, Bosan. Ya, silakan baik Ibu dosen ataupun mahasiswi kita, silakan. Tapi katanya emansipasi ya, nanti dikatakan pula moderator tidak tidak mengakomodir ya suara perempuan ya. Silakan. Moderasi anti emansipasi. Silakan. Baik Ananda mahasiswi atau ibu-ibu, silakan. Ada atau tidak? Kalau tak ada yang laki-laki boleh nak Pak? Devni Pak. Iya. Ada, tunggu ya. Tengku Ajaranto tunggu ya nih. Porsi ya Devni. Ya silakan Ananda Devni, mungkin terlambat dia buka apa tadi itu. Buka apa mic ya.
Silakan Devni. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, pertanyaannya, apakah mengkritisi pemerintah termasuk ke dalam tindakan radikal? Lihat situasi yang terjadi saat ini, pemerintah sangat sulit menerima kritikan. Terima kasih. Alergi, pemerintah alergi dikritik. Oke. Oke Pak, langsung saya jawab atau gimana? Langsung aja lah, Pak Dokter. Nampaknya moderator pun terbawa angin nih. Terbawa angin. Atau ikut masak nak moderator. Baik, terima kasih sih. Tertutup Pak, tertutup ke apa? Oh, apanya? Oh iya. Mic-nya lupa ya. Iya. Baik, masih ada? Ini waktunya tidak banyak lagi ya. Masih ada yang boleh satu Pak dari PMI Pak. Ini suara cowok kayaknya, walaupun saya tidak tahu, tapi suara yang keluar kan suara perempuan, suara laki. Masih ada yang kelompok perempuan? Tidak ada? 10 berapa nih? 10.38 ya? 9. Ya oke, siapa tadi? Ajrianto, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, tadi kan kalau ada radikal, ada intoleransi, kemudian ada terorisme, salah satunya tadi kan bisa jadi diawali dengan adanya fanatik terhadap suatu ajaran. Gitu. Kemudian juga kalau kita mungkin di tengah perkotaan atau mungkin yang kita tidak gaptek terhadap media sosial, mungkin kita bisa mencari informasi gitu tentang ilmu-ilmu dalam keagamaan. Tetapi bagaimana dengan istilahnya yang di pedalaman, misalnya yang jauh, mungkin dari ada sentuhan-sentuhan ustadz-ustadz mungkin yang datang gitu kan, sehingga kalau di kampung-kampung itu cenderung ada pemahaman-pemahaman yang lain itu mudah saja diterima gitu, karena bagi mereka oh ini mungkin yang benar gitu, karena mereka jarang istilahnya dapat dari pemahaman-pemahaman dari para ustadz gitu. Jadi untuk antisipasi itu semua bagi yang di kampung-kampung ini bagaimana Pak? Gitu. Ya baik. Terima kasih Pak. Ajrianto. Ya saya kira karena sudah berapa kali saya beri kesempatan ya cukup 2 saja. Kepada Pak Dr. Rasni kami persilakan menanggapi dari Devni dan Tengku Muhammad Ajrianto. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Devni, Mbak Devni. Ini mahasiswa atau apa nih, dosen? Mahasiswa ya? Mahasiswa. Terus, oh mahasiswa. Oke, ya terima kasih. Kemudian Tengku Muhammad Ajrianto. Iya, tentu Tengku Muhammad Ajrianto. Ya, Pak. Jadi Devni, jadi kita tahu bahwasanya indikator radikal itu ya salah satunya adalah menggugat konsensus kenegaraan. Itu tindakan-tindakan itu dianggap radikal. Ya, misalnya mau merubah Pancasila sebagai diganti dengan ideologi lain, gitu kan? Mau menjadikan undang-undang dasar sebagai undang-undang dasar dengan undang-undang lain, gitu kan? Kemudian menjadikan negara ini bukan negara kesatuan Indonesia, tapi itu yang dianggap radikal. Tapi kalau mengkritisi pemerintah itu bukan radikal, ya kan? Mengkritisi pemerintah itu tidak radikal. Bahkan dalam undang-undang itu sudah ada aturan bahwasanya kita bebas berpendapat. Itu undang-undang dasar itu mengatur, ya kan? Bebas berpendapat. Nah, cuma kan
kata bebas itu jangan pula diartikan terlalu kebablasan, kan? Jadi tentunya bebas di situ adalah bebas yang beretika, bebas dengan cara yang sepantasnya. Karena kita orang Melayu misalnya, ya kita menyampaikan suatu kritikan itu dengan bahasa-bahasa yang santun. Silakan, tidak apa-apa gitu. Ini kadang-kadang kan gini, menyampaikan kritikan itu dengan bahasa-bahasa yang istilahnya itu bahasa-bahasa yang keras, kan gitu. Bahasa-bahasa yang istilah hate speech gitu kan. Ya, yang ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ada itu yang tidak yang tidak etis. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang menyampaikan kritik dengan cara yang tidak etis tadi. Itu kadang-kadang bisa dipersepsikan kan gitu kan. Ini persepsi ya. Bisa dipersepsikan radikal. Kenapa? Karena dengan cara yang kekerasan tadi, dengan tidak beretika. Nah, sementara kan hendaknya kalau kita mau mengkritik silakan. Bahkan kalau presiden kita kan Jokowi kan senang dia nyebutkan dia senang dia dikritik. Ya tentunya dengan cara yang baik lah gitu kan gitu, dengan cara yang sopan, yang santun. Apalagi kita orang Melayu kan, budaya mengkritik bagi orang Melayu itu sudah diterapkan kan gitu, sudah diterapkan oleh macam kerajaan dulu kan banyak itu masyarakat yang mengkritisi kebijakan raja-raja dulu gitu, dengan syair kan gitu, dengan gurindam, yang model-model gitu itu. Nah itu kan tidak apa-apa kan, bahkan senang gitu kan, senang. Nah kan gitu, senang pemerintah atau raja-raja mengapa itu? Ya gurindam 12 gitu. Kemudian syair-syair Melayu kan banyak, pantun-pantun itu kan banyak berisikan nuansa-nuansa kritikan kepada penguasa-penguasa ketika itu. Jadi mengkritisi pemerintah itu bukan prakteknya bukan barang baru lagi, itu sudah dilakukan oleh bangsa, oleh orang-orang yang sebelum kita. Nah, jadi mengkritisi pemerintah itu bukan hal yang radikal. Karena ketika dikatakan radikal, ada kriterianya radikal tadi kan, ya kan? Kriteria radikal itu sudah ada. Sepanjang kan gitu kan, kriteria radikal itu tidak ada, maka ya kritiknya tidak dipermasalahkan. Itu. Kemudian Tengku Muhammad Ajrianto, ya inilah kadang-kadang kita kan para ustadz-ustadz kan, saya kalau saya sendiri saya mengkritisi saya juga. Kadang-kadang kita kan subjek audien dakwah kita kan masyarakat yang sudah beradab. Sementara kita lupa dengan masyarakat yang belum tersentuh dengan teknologi kan nama dia, yang belum terdidik dengan baik lah dia kan. Harusnya kan gitu kan, dakwah kita sampai ke sana gitu. Ya. Terutama kan gitu dalam mendengungkan dakwah-dakwah yang sifatnya seperti ini. Bagaimana menjadi muslim yang moderat, bagaimana muslim menjadi muslim yang baik kan gitu. Bagaimana menjadi warga negara yang baik gitu kan. Itu juga harus sampai ke
ke kalangan mereka, suku-suku pedalaman itu. Nah, jadi jangan aneh ya. Kita rasakan ketika orang lain sudah masuk ke mereka, kemudian mereka sudah establish dengan apa yang mereka dapatkan dari orang lain masuk itu. Nah, kan kita jangan marah gitu kan. Kenapa? Karena keterlambatan kita, karena keteledoran kita. Oleh sebab itu ya, karena ini merupakan tugas kita, kewajiban kita, ya kita hendaknya juga harus mikirnya itu. Tapi saya juga kadang terpikir ke situ kan. Ya harusnya saya selain misalnya memberi informasi, memberi pencerahan ini di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen, di kalangan tokoh-tokoh masyarakat, sebenarnya saya juga harus memberi ini kan, mengajak ini kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di pedalaman atau itu kan. Tapi ya inilah keterbatasan kita kan, keterbatasan saya kan. Ya oleh sebab itu ya kita usahakanlah gitu kan. Jadi kalau di UIN itu sudah mencoba untuk ini dalam aspek ini kan, pengabdian masyarakatnya sudah masuk kepada ranah-ranah itu kan. Gitu. Kalau kami di LP2M-nya itu sudah terutama dalam hal mengutus mahasiswa KKN itu sudah masuk ke merambah ke daerah-daerah pedalaman itu. Dalam rangka itu tadi kan memberi pencerahan dalam hal mengajak mereka menyekolahkan anak-anak mereka misalkan, kemudian mengajak mereka untuk menganut agama Islam gitu dan lain sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Sudah dilakukan oleh UIN lah kan sebagai institusi agama. Tapi kalau secara pribadi saya belum pernah mengadakan itu lagi. Kalau penelitian ada, cuma penelitian tentang suku pedalaman itu cuma penelitian sifatnya penelitian pustaka kan, teoritis. Jadi tidak terjun ke lapangan. Nah, disitulah kelemahan kita. Oleh sebab itu barangkali kan gitu kan, karena misalnya di Duri itu ada dekat situ misal suku pedalaman, maka ini kan hendaklah misal nanti kalau mahasiswa KKN diutuslah kan di situ, atau program-program kemahasiswaan misal kan gitu kan. Kalau kami kan yang untuk jurusan manajemen dakwah dan pengembangan masyarakat Islam PMI, karena itu ada program HMJ-nya gitu kan, atau HMPS-nya itu program turun lapangan. Jadi ada istilahnya tidur di kampung satu minggu. Nah, ada tuh kan gitu. Jadi dicari di daerah pinggir-pinggir itu kan mana ya berkemah dia di situ, atau dia tinggallah di kampung itu selama 1 minggu, kemudian bekerja sama dengan kepala desa apa yang bisa dilakukan dengan misalnya membersih-bersih kampung, bersih masjid yang surau-surau yang jarang terpakai lagi, dihidupkan lagi jamaahnya, kemudian yang belum ada MDA dibuat MDA-nya dan lain sebagainya gitu. Itu program mahasiswa kami itu ada seperti itu, dan itu memang sudah terprogramkan setiap tahun. Nah, terutama ini pelakunya itu adalah mahasiswa kan, aktivis HMPS-nya, SEMA-nya atau DEMA-nya itu yang melakukan. Dan menurut saya ini sangat baik sekali kan, bisa kalau misal program ini sudah dilakukan oleh mahasiswa STAI Hubul Watonnya, itu berarti sudah bagus kan gitu. Kalau belum, coba ini menurut saya diprogramkan ya supaya masyarakat itu bisa kan terwarnai kan dengan informasi-informasi
dengan perkembangan-perkembangan terbaru yang tentunya lewat mahasiswa tadi. Itu menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dari mahasiswa kami, juga tadi dari dosen ya, satu orang. Memang apa yang Pak sampaikan, rumah moderasi ini memang di kampus kami itu belum terwujud ya. Pada prinsipnya memang surat dari itu juga sudah ada, tapi dalam implementasi kegiatan ya, itu sudah kita lakukan. Ya, pertama kemarin ada seminar IASIS ya, IASIS dari UIN itu melibatkan kita dari Stay Purwatan, dan juga pas KKM atau PKM, KPM, kuliah pengabdian masyarakat, itu kita juga menekankan kepada moderasi beragama. Berikut PBAK. Ya, PBAK yang baru selesai hari Jumat kemarin, kita juga menerapkan PBAK dengan moderasi beragama. Dan juga kemarin kita mendapat tamu ya Pak ya, dari UIN, Ibu Aslati dengan Ibu Lawati ya. Beliau melakukan penelitian. Ya, kebetulan Pak Ketua lagi sibuk, kemarin saya yang terima ya. Dan juga saya mohon maaf nih Pak ya. Malam saya ke Pekanbaru nggak sempat ketemu Bapak. Oh iya. Ya, dititip dengan Pak Promadi ya suratnya. Iya betul ya, karena memang banyak yang dibincangkan Pak Promadi kemarin, jadi surat untuk Bapak saya titip aja dengan beliau, karena saya ada janji pula dengan Bu Aslati ya. Nah, karena Bu Aslati juga ada surat yang dia mau datang ke Kupertais, sehingga tak mungkin badan saya dibagi dua kan gitu. Jadi mohon maaf sekali Pak, yang penting suratnya sudah sampai Pak ya. Ya sudah sampai. Mudah-mudahan ya pada kesempatan lain ya kita bisa silaturahmi ya. Ya, insya Allah. Kami datang ke UIN atau Bapak datang ke Stay Purwatan. Ini harapan kami ya. Baik, saya kira waktu sudah berakhir. Mungkin untuk penutup ya mungkin Pak Ketua ya, karena kebetulan beliau juga masih hadir di ruangan Zoom ini ya. Kami minta barangkali ya mungkin hal-hal yang mungkin perlu digarisbawahi ya. Sekaligus menutup Pak Ketua ya, Pak Dr. Muhammad Rafi Ridai ya. Saya kira mungkin mengambil kesimpulan apa yang kita lakukan hari ini. Kepada Bapak Dr. Muhammad Rafi Ridai kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Wakil Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi hari ini banyak memang ilmu-ilmu yang didapat tentang masalah moderasi beragama ini. Yang paling penting adalah bagaimana pengejawantahannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana sikap toleransi kita sebagai seorang Muslim itu memang harus dipupuk sedemikian rupa agar umat-umat lain merasa nyaman ketika berada di lingkungan kita. Apalagi kita ini yang di Riau itu mayoritasnya itu memang Muslim. Nah, jadi kita harus memberikan toleransi yang baik kepada umat-umat yang lain, dengan ketentuan juga mereka tidak mengganggu apa yang kita kerjakan. Nah, kalau kita diganggu, berarti kita bisa memberikan semacam dalam tanda kutip perlawanan, tapi tidak harus dengan cara fisik. Nah, itu yang harus dipupuk oleh kita sebagai seorang mahasiswa yang eksis di tengah masyarakat, yang bergaul di tengah masyarakat, supaya memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang-orang yang memang kurang toleransinya dalam beragama. Paling penting itu adalah bagaimana moderasi kita ini memang di dalam intra kita. Karena seperti disampaikan oleh Dr. Azmi tadi, bahwa berbagai mazhab yang kita anut itu kadang-kadang menjadikan gesekan di antara kita sesama Muslim. Nah, itu terlebih dahulu yang perlu kita kita antisipasi, supaya jangan dijadikan sebagai semacam fanatisme buta. Kecuali nanti kalau sudah berbicara tentang masalah akidah, kalau dalam masalah akidah itu mungkin bisa kita adakan semacam perdebatan.
Tapi kalau dalam pelaksanaan ibadah, saya rasa seperti kita harus toleransi terhadap mazhab-mazhab yang lain. Nah, kita di daerah kita ini juga, seperti saya bilang tadi itu, sampaikan tadi bahwa memang masalah gesekan antara umat beragama ini memang kurang. Cuma yang sering terjadi itu adalah pergesekan antar suku, ya, antar suku. Nah, ini juga harus kita antisipasi supaya nantinya tidak terjadi gesekan-gesekan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, terima kasih juga sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Dr. Razni yang telah memberikan pencerahan kepada para mahasiswa kita dan kepada kami sebagai seorang pendidik, tenaga pengajar, dan sebagai seorang dosen dalam pemaparan Bapak tentang masalah moderasi beragama ini. Semoga ke depannya nanti memang Indonesia ini semakin adem, semakin nyaman dalam interaksi sosial antar sesama suku, ras, agama maupun suku. Jadi kita ingin Indonesia ini maju dalam kebersamaan dan tidak dalam kebinekaan, tidak lagi saling bergesekan dalam 3 wilayah yang sama tersebut. Mudah-mudahan lain kesempatan kita akan ketemu lagi, Pak. Insya Allah Pak Ketua. Dan nanti kita ke UIN, buat silaturahim bisa dan juga terima kasih kepada para seluruh mahasiswa, para dosen yang telah hadir dalam kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Moderasi beragama di STI Borotan Duri dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah menutup kegiatan ini. Ya, selanjutnya ya dengan ditutup oleh Pak Ketua, maka berakhirlah acara kuliah umum kita pada hari ini. Yang perlu diingat tugas Pak Ketua tadi supaya dilaksanakan secepatnya. Selanjutnya saya kilimtor ya. Mohon maaf ada hal yang tidak berkenan terutama kepada Pak Azni ya. Kiranya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa ketemu kembali. Akhirnya kepada Allah juga kita berserah diri ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.